Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka pembelajaran hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang memahami nafsu syahwat dan godok. Kemarin sudah saya jelaskan apa itu nafsu syahwat, bagaimana cara mengendalikan nafsu syahwat, dan apa hikmah menundukkan nafsu syahwat. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang godok. Apa itu godok? Ya. Nah, godok ya, berarti marah. Godok itu bahasa Arabnya ya. Kalau bahasa Indonesianya marah. Marah dalam pengertian godok artinya merasa tidak senang dan panas hati karena suatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu. Merasa tidak senang dan panas hati karena suatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu. Marah adalah sifat alamiah yang ada pada diri manusia. Namun, ada yang bisa mengendalikannya dan ada yang tidak bisa mengendalikannya. Nah, karena marah ini dampak negatifnya sangat besar, maka dalam Islam ya, dianjurkan untuk mengendalikan nafsu marah, mengendalikan marah ini, ya. Karena ketika orang sudah marah, mendorong dia melakukan hal-hal yang tidak dipikirkan lagi, ya, tidak. Akal sehatnya tidak berpikir dengan bagus karena dia sudah dikuasai oleh marah. Bahaya dari perbuatan marah. Ya. Apa sih bahaya dari perbuatan marah? Yang pertama, bagi diri sendiri. Orang yang kuat marah akan menderita darah tinggi, ya. Sehingga kalau darah tinggi membuka peluang untuk serangan jantung. Ya. Baru yang berikut, orang bilang kalau kuat marah cepat tua. Ya, kalau kuat marah cepat tua. Adakah di antara adik-adik yang kuat marah? Nanti belajar bagaimana cara mengendalikan marah ini, ya. Bagi orang lain dan lingkungan, ya. Marah ini ketika menyikapi suatu peristiwa dengan sikap marah, ya, itu bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah. Ya, karena dengan emosi yang meluap-luap sehingga bisa terjadi mungkin main tangan atau mungkin keluar kata-kata yang tidak sepantasnya keluar dari mulut manusia. Biasanya kalau sumarah itu semua nama, kalau orang Manado ya, semua nama binatang yang ada di hutan rimba semua tersebut kamari. Oke, sekarang cara menundukkan sikap marah. Cara menundukkan sikap marah. Ya, yang pertama dengan riyadah. Apa itu riyadah? Pelatihan, ya, pelatihan diri,
melatih kesabaran dalam menghadapi rintangan. Bagaimana melatih kesabaran? Ya, kalau yang selalu saya praktekkan adalah ketika marah, ini kayak petuah dari almarhumah oma saya. Almarhumah sering bilang begini, ketika marah silahkan sentuh dadanya. Ketika dadanya masih ada, berarti masih disuruh bersabar. Tapi ketika kau menyentuh dada sudah tidak ada, berarti sudah tidak lagi disuruh untuk bersabar. Tapi selama kita masih hidup, otomatis masih ada ini dada. Nah, jadi selama masih ada ini dada, maka kita harus bersabar. Ya, harus melapangkan dada. Ya, harus melatih. Memang awalnya susah. Ya, awalnya susah. Tapi Allah bisa karena biasa. Jadi harus ada pembiasaan atau riyadah. Yang berikut, ketika marah bersegeralah mengucapkan istighfar. Ya, selalu beristighfar. Kalau marahnya dalam posisi berdiri, maka duduk. Ya, biar rendah marahnya. Berpindah tempat. Ya, kalau ada berdiri di kiri mungkin ke kanan. Ya, kalau ada berdiri mungkin duduk. Kalau ada duduk mungkin berdiri. Kalau tidak bisa ya silakan minum air, kemudian berwudu dan banyak-banyak beristighfar. Ya. Yang berikut muzahada. Nih, setelah riyada harus ada pembiasaan, kemudian muzahada. Artinya berusaha bersungguh-sungguh. Ya, harus ada kesungguhan dari dalam diri untuk mengontrol emosi. Tidak ada guna biar ibu ada bilang DP cara-cara, tapi tidak ada kesungguhan dari dalam diri untuk mengendalikan marah, tetap tidak bisa. Lagi-lagi kembali pada diri sendiri. Nah, yang berikut ada menahan hawa nafsu. Nih, karena marah itu tercipta dari nafsu. Ya, marah tercipta dari nafsu yang ada di sini. Kemudian kalau marah itu biasanya orang kalau sudah emosi biasanya sudah dikuasai oleh setan. Ya, nah di situ peluang setan untuk menggoda manusia, berusaha menjerumuskan manusia pada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan meminta wasiat. Lalu Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ausini, berilah wasiat kepadaku. Qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab faraddada mirara. Janganlah engkau marah. Qala la taghdab. Maka diulanginya permintaan itu berkali-kali. Sabda beliau, janganlah engkau marah. Ini wasiat Nabi, janganlah engkau marah. Ya, karena dampak yang sangat besar yang bisa ditimbulkan oleh marah, sikap marah. Ya. Biasanya di sekolah atau di rumah atau di mana saja, kalau berteman ada yang tersinggung, kenapa kau begitu? Kau itu bersindir-sindir pana, anak tidak bersindir-sindir pana, kau bersindir-sindir pana. Baru ada teman, jangan marah. Tidak, anak tidak marah. Padahal kata-katanya sudah, nada bicaranya sudah meninggi. Ya, tapi tidak marah, padahal marah. Ya. Oke. Sekarang hikmah menghindari marah. Ya.
tidak tanggung-tanggung, Allah menjanjikan surga bagi mereka yang mampu menahan amarahnya. Ya, kalau orang yang marah bisa mengendalikan marah, otomatis dia sering berzikir kepada Allah, sering mengucapkan istighfar sehingga Allah memaafkannya. Ya. Mereka akan disukai oleh Allah, para malaikat, ya. Mendatangkan kebaikan baginya, ditempatkan di surga, ya. Kemudian orang yang mampu menahan marah akan mempermudah urusannya, ya, memperlancar rezekinya. Ya. Dalam bagaimana hadisnya ya, saya lupa. Oh ya, kata Nabi, laisa sadidu bisur'ati innamas sadidu mayamliku nafsahu anil ghadab. Bukanlah orang kuat yang menang pada peperangan, ya, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan emosi, yang mampu menahan nafsu ketika dia sedang marah. Jadi orang yang mampu mengendalikan marah termasuk orang yang sangat kuat, ya, kuat cara berpikirnya, kuat imannya, ya. Gitu. Oke, untuk pembahasan bab pertama di semester genap sudah selesai. Nah, untuk tugas awal, ya, jangan lupa like dan komen. Itu tugas awal. Kemudian silahkan mengerjakan soal, ya. Ini ada 5 nomor. Nih, nanti saya foto dan kirim di grup, ya. Ada 5 nomor, silakan dijawab. Kemudian ada portofolio, ya. Portofolio perintah soalnya adalah mencari hadis yang berhubungan dengan marah dan berhubungan dengan hawa nafsu, ya. Nanti dikirim di email. Emailnya kan masih ingat, ya. mistrasaripi89@gmail.com. Dikirim situ tugasnya, ya. Dan mengirim tugas silakan pakai nama dan kelas, ya, nama dan kelas. Batas pengiriman tugas sampai pada besok pukul 17.00, ya, besok 17.00. Oke? Jangan lupa komen hadir di komentar, ya, tulis nama kelasnya. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang kita pelajari mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.